Seorang pelayan Tuhan hidupnya disegani, dihormati, dan disukai semua orang. Ia selalu hidup disiplin di dalam waktu pelayanannya. Meskipun banyak pergumulan, maka bisa diselesaikan dengan baik. Beliau cerdas, penuh pengetahuan, pemimpin yang luar biasa. Ada banyak godaan ketika sampai di puncak pelayanan dan puncak hidupnya. Godaan itu serupa dengan gaya hidup duniawi dan tanpa sadar terjerumus hidup memenuhi keinginan daging, keinginan duniawinya, sehingga jatuh dalam jurang dosa. Semakin berjuang, melepaskan diri semakin besar dan kuat ikatan dosa dan kuasa dunia ini. Akhirnya menjadi putus asa, merasa tidak kuat lagi, tidak bisa menahan diri dan semakin terpuruk dalam dosa. Bapak Ibu kekasih Kristus, ada pertanyaan yang muncul, mengapa seorang pelayan yang de jure telah dipindahkan Allah dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, namun de facto-nya selalu gagal, kalah, dan frustasi menghadapi pekerjaan pelayanan yang harus dimenangkannya. Dan dalam perenungan, dalam kesadaran yang dalam, pelayan ini mengambil keputusan, akhirnya menyerahkan diri kepada Allah, hidup lebih lagi merendahkan diri, seraya mengaku dosa dan bertobat. Karena selama ini ternyata hanya mengandalkan kemampuan diri, karena merasa cerdas, merasa mampu bisa, dan posisinya yang strategis. Kini pelayan yang luar biasa diubahkan Tuhan ini telah mengambil keputusan mengubah disiplin diri. Yang utama adalah hidup disiplin dalam roh, karena Allah yang dapat mematikan akar sindrom keinginan dosanya. Kemudian berpindah, memikirkan apa yang dikehendaki Allah, dan berkeputusan melakukan perjuangan demi kemuliaan Allah, bukan lagi keinginan dirinya. Hidupnya bergaul karib dengan Allah dalam relasi kekal dengan Allah, dibuktikan hidup dalam panggilan kekudusan dan berkasih kasihan, mengandalkan Allah dalam hidupnya. Karena sesungguhnya karunia, talenta, kemampuan, kebisaan, kecerdasan seseorang dapat membawa seseorang ke puncak. Namun, hanya karakter yang serupa dengan gaya hidup Kristus yang membuat seseorang berada tetap dalam puncak perkenanan Tuhan. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roma pasal 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya Pendeta Yoga Wiono dalam Senandika Gembala GKU.